Welcome back to my YouTube channel bersama gue Yusuf dalam channel Perwira Muda. Malam ini gue lagi ada di Port of Dammam di Saudi Arabia. Dan nanti pagi gue akan berlayar lagi, kapal akan kembali berlayar lagi ke Navaseva di daerah India. Nah, sebelum kita berlayar, biasanya kita akan mengirimkan pre-arrival documents atau dokumen-dokumen akan kita kirimkan sebelum kapal kita tiba ke negara atau ke pelabuhan-pelabuhan yang akan kita kunjungi. Nah, ini adalah untuk kedua kalinya gue pergi ke Navaseva, ke pelabuhan di Navaseva di India. Jadi gue yang mengirimkan pre-arrival documents. Tetapi kalau pertama kali kita masuk ke suatu pelabuhan atau negara yang akan kita kunjungi, biasanya agen di sana akan meminta sertifikat kapal yang sudah di-scan atau scan sertifikat yang ada di atas kapal. Biasanya itu berupa DOC, ISSC, MLC, terus SSCIC, SIP Radio, apalagi ya, Safety Management Certificate, Safe Manning, lalu ada Cargo Ship Safety Equipment Certificate, ada Cargo Ship Safety Construction Certificate, Bunker Certificate, CLC Certificate, CSR, dan segala macamnya banyak. Dan itu sedikit menyita waktu untuk second officer ataupun third officer dalam mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta. Dan kebetulan di atas kapal yang menangani dokumen adalah saya sendiri, second officer. Tetapi beberapa kapal juga ada juga third officer yang menangani dokumen. Jadi semua tergantung di atas kapal. Tidak semestinya third officer ataupun second officer, tapi diwajibkan semua officer mengetahui pre-arrival dokumen atau dokumen-dokumen apa saja yang akan dikirimkan ke agen-agen atau negara-negara yang kita kunjungi. Nah, malam hari ini gue akan sedikit sharing, sama-sama kita belajar mengenai dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita kirimkan pada saat kita akan memasuki pelabuhan atau negara-negara yang akan kita kunjungi. Oke, jadi kita mulai untuk malam hari ini. Sekarang gue akan ngirim, dan ini semua data udah ada di laptop. Udah ada di laptop semua, gue tinggal kirim email dan sedikit menjelaskan sedikit lah. Yang pertama-tama yang perlu kita kirimkan itu adalah saya lupa, port clearance ya. Port clearance kalau di Indonesia itu namanya SPB, surat persetujuan berlayar. Nah, singkat cerita aja ya, singkat penjelasan itu, port clearance atau SPB itu adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syah Bandar setempat kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaikan laut. Dan tanpa adanya SPB, kapal tidak dapat berlayar. Itu inti daripada garis besarnya port clearance ataupun SPB. Nah, gue akan ngasih contoh SPB ataupun port clearance dari pelabuhan Dammam atau Arab Saudi. Karena tadi gue udah selesai serah terima juga untuk masalah port clearance dari agen setempat. Dan wait a minute. Ini Jebel Ali. Where is it? Oke, ini dia. Ini gue punya port clearance dari Dammam yang sekarang. Ini port clearance dari Dammam. Nah, port clearance itu pun berisi daripada IMO, terus nama kapal, agen setempat. Nah, kebetulan agen di atas kapal saya adalah Saudi Maritime Company. Lalu owner, lalu di sini terisi nama kapten, jumlah kru, flag, bendera daripada kapal kita, type of vessel, jenis daripada kapal kita, ada GRT, NRT, arrival from, arrival date, destination, sailing date, dan segala macamnya. Jadi bentuk port clearance tuh kayak gini. Ini bentuk port clearance. Ini salah satu di Dammam. Tapi kalau kita lihat di Jebel Ali lumayan banyak maksudnya. Nah, kalau kita lihat di daerah Jebel Ali atau UAE, mereka port clearance-nya seperti ini. Oke, jadi Jebel Ali dia punya port clearance-nya seperti ini. Dia port clearance seperti ini.
dia ada beberapa lembar, ada 4 lembar, tapi sisanya itu passport holder seller list seperti itu, sama vessel exit permit. Jadi mereka ada 3. Cuman kalau untuk port clearance-nya hampir semua sama, berisi keterangannya, departure date, agency, flag-nya, vessel name, nama kapten, IMO number, CRT, apalagi namanya, port name, ya seperti itulah. Pokoknya hampir sama lah, port clearance semua seperti ini. Ini kita scan, lalu kita kirimkan kepada agent agent ke negara yang akan kita kunjungi atau pelabuhan yang akan kita kunjungi. Itu pertama adalah port clearance. Lalu yang kedua, kita akan geser dulu ini, pindah laptop. Yang kedua, wait, no, nafas. Oke, kita akan lihat ya. Sekarang udah ada di laptop. Ini adalah beberapa negara untuk saya kirimkan daripada pre-arrival documents ya. Yang kita tuju adalah Nava Seva. Ini udah saya siapin, gue siapin tanggal 9. Nah, ini adalah beberapa pre-arrival documents yang harus dikirimkan ke agent di Nava Seva. Kita akan buka pertama, yaitu adalah Satellite Port Declaration. Satellite Port Declaration seperti ini, nama kapal, port, lalu ada tanggal. Di sini adalah port yang kita kunjungi, Nava Seva, dan ini adalah Declaration for Satellite Port. Di sini berisi tentang pernyataan bahwa kita tidak menggunakan daripada satellite phone. Jadi di India ini lumayan ketat. Untuk namanya telepon satelit itu tidak dapat digunakan. Nah, kalau teman-teman mau lihat telepon satelit, kebetulan ada di sini. Nah, ini adalah telepon satelit yang ada di atas kapal saya. Jadi kalau sampai di India, nanti custom akan naik segel ini, telepon satelit ini, dan selama di India ini tidak dapat digunakan. Nanti lepas daripada India, baru ini bisa dikembalikan lagi ke tempat semulanya. Jadi ini akan dicabut kalau sampai di India, lalu kita simpan di store keep, lalu sama custom naik, dan mereka akan segel atau mengunci supaya ini tidak dapat digunakan. Nah, ini lalu ada namanya next General Declaration. General Declaration ini seperti ini ya, isinya hampir sama, ship name dan segala macamnya, berupa seperti biodata daripada kapal. Terus ada beberapa sertifikat yang diminta, lalu ada cargo particular, ship, lalu ship particular, dia menanyakan ada muatan berbahaya atau tidak. Kita tinggal isi aja mengikuti daripada petunjuknya. Lalu ada MDH. Nah, MDH ini penting nih. Ada MDH. MDH ini adalah Maritime Declaration of Health. Dan biasanya isinya seperti ini. Kita di pelabuhan mana, tanggal berapa tiba, lalu kita tiba dari mana, kita mau pergi kemana setelah daripada Nava Seva, lalu ada nama master, lalu ada gross tonnage, ada tonnage inland navigation vessel. Di sini ada has ship vessel visited an affected area identified by the World Health Organization. Lalu ini mengenai tentang corona. Port date of visitnya kapan? Di sini ada Singapura, Tanjung Pelepas, JBL Ali, kalian tinggal tulis. Damam. Lalu di sini mereka minta list port of call, comments of voyage with dates of departure. Biasanya ini seperti KPO, sisi port of call list 10 pelabuhan. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada pertanyaan health of question mengenai tentang has any person died on board, mengenai tentang health question lah. Teman-teman bisa pilih. Lalu selesai. Ini untuk port hot clearance. Kita balik, sini ada body temperature record. Nah, untuk daerah Middle East mereka memang biasanya meminta seperti ini. Mereka meminta temperatur list di setiap pagi sore kita mengukur suhu tubuh, dan itu memang diwajibkan semenjak corona. Bahkan memang
sebelum corona pun kita pun melaksanakan body temperature record kalau untuk memasuki daripada Middle East. Setelah itu kita masuk ke bonded store inventory. Ya, ini India pun meminta. Bukan India sih, bahkan semua negara pun meminta ini. Bonded store list isinya itu tentang rokok, terus ada minuman, soft drink, mineral water dan segala macamnya. Seperti ini bonded store list. Lalu daripada itu copy of SWOT Sagar Portal. Ini yang lumayan banyak nih, dan ini penting nih. Ini biasanya mereka buat berisi tentang Marpol, Annex Oil seperti ini, Advanced Notification Form, berisi tentang kayak type of host ini kategori X, apa ada maksimum dedicated storage di atas kapal, tapi kan kapal saya nggak ada, jadi kita kosongin. Lalu ada ini sampah, sewage. Nah, sewage-nya berapa yang ada di atas kapal, lalu kalian bisa isi. Ini yang pertama belum dilihat ya, ini adalah Marpol Annex 1 Oil Weight. Nah, ini oil. Nah, ini ada kapasitinya. Ini yang di atas ini adalah yang akan kita mau buang untuk di pelabuhan yang akan kita kunjungi. Yang ini adalah maksimum yang kita bisa tampung, dan ini adalah yang ada di atas kapal. Jadi seperti itu, teman-teman bisa isi sesuai dengan data yang ada di atas kapal kalian. Lalu ada isinya garbage. Seperti ini isinya. Kuantiti berapa, plastiknya berapa yang akan mau dibuang, tapi karena kemarin di Jebel Ali sudah dibuang, jadi untuk di Navaseva tidak akan kita buang. Seperti ini. Lalu ada air pollution kosong. Selesai itu ada namanya crew effect declaration. Crew effect declaration ini berisi tentang ada barang-barang pribadi sebenarnya, dan ini teman-teman bisa isi barang pribadi apa aja yang ada ataupun yang kalian punya atau kru-kru yang kalian punya di atas kapal. Seperti itu. Ada lagi yang paling penting adalah declaration corona. Di India ini lumayan ketat, karena di India ini banyak sekali dokumen-dokumen yang mereka minta. Nah, declaration seperti ini, Port of Navaseva dan segala macam, berisi tentang bahwa menyatakan tidak ada gejala-gejala mengenai tentang corona. Close. Lalu ada declaration PPA. Ini pun untuk Port Health Officer. Nah, kita menyatakan bahwa di atas kapal kita, kru-kru kita mempunyai atau memakai PPA. Seperti ini. Selanjutnya ada IMO crew list, dan ini tidak boleh ketinggalan. IMO crew list berisi seperti ini, tentang data-data, seaman book, paspor dan segala macamnya. Ada IMO nil declaration, menyatakan bahwa kapal kita tidak membawa amunisi senjata, binatang, stowaway, mail parcel, passenger, military cargo, mail bags, unmanned visited cargo, radioactive material. Lalu ada IMO ship arm and ammunition. Ini menyatakan bahwa kapal kita membawa senjata atau tidak. Tapi tidak ada. Lalu ISPS daripada India tersebut berisi nih pre-arrival notification of security punch daripada India. Ini dikirimkan satu hari sebelum tiba, harus sudah dikirimkan at least 24 hour prior to the arrival of the vessel. Berisi tentang IMO, nomor Inmarsat, port dan segala macamnya. Oke, lalu kita ke Marine General Declaration. Nah, Marine General Declaration itu sambungan daripada pre-arrival dokumen sebelumnya. Seperti itu. Dari ini medical logbook, foto
untuk medical logbook terakhir. Ini miring. Jadi untuk mereka mengetahui apakah ada orang sakit dalam waktu dekat, gejala-gejalanya seperti apa dan segala macam. Ini ada narcotic list di atas kapal. Nah, ini pun dilaporkan kalau tidak sesuai, ketika mereka periksa tidak sesuai, itu mereka akan pertanyakan kemana ini barang. Jadi narcotic list ini biasanya disimpan oleh kapten, master, dan dikunci di tempat yang hanya diketahui oleh master. Lalu kita masuk ke provision store. Provision store berisi tentang bahan makanan yang berada di atas kapal. Jadi sebelum itu memang kita periksa bahan makanan apa saja yang masih tersisa di atas kapal. Lalu ada namanya Ship and Crew Currency Declaration. Ini mengenai tentang uang pribadi yang kita punya dalam bentuk dolar, pound, euro, dolar Singapura, offshore, rupiah dan segala macam. Bahkan ada rupiah. Dan ini masing-masing kru harus melaporkan currency mereka. Lalu ada, ini untuk port clearance, ship sanitation certificate, dan setiap negara itu meminta ship sanitation certificate di atas kapal. Lalu sini ada yang saya bilang tadi, port of police, Navaseva, tanggal, Sendang Mas, ini berurutan nama pelabuhan-pelabuhan yang sudah kita kunjungi seperti ini. Oke, kita close. Dan terakhir adalah vaccination list. Nah, vaccination listnya seperti ini, yellow fever dan typhoid. Ini semua untuk kebutuhan custom, port hold, lalu dengan clearance, immigration dan segala macamnya. Jadi itu semua tadi dokumen-dokumen yang perlu kita kirimkan atau yang perlu kita siapkan untuk memasuki negara di India. Dan perlu diingat bahwa setiap pelabuhan atau setiap negara mempunyai pre-arrival dokumen yang berbeda-beda. Jadi kita tinggal mengikuti arahan daripada agensi setempat, pre-arrival dokumen apa saja yang perlu kita kirimkan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan supaya kapal kita dapat memasuki pelabuhan dari negara-negara yang akan kita kunjungi. Jadi itu adalah pre-arrival documents yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman. Dan saya mau sedikit cerita mengenai tentang India. India ini kalau teman-teman pergi ke negara India, mereka ini lumayan ketat tentang dokumen. Nanti kalau tiba di suatu pelabuhan di negara India, saya kebetulan ada Port of Hazira dengan Navaseva. Jadi di India saya dapat 2 pelabuhan, dan di situ biasanya kalian akan kedatangan tamu di atas kapal kalian, yaitu custom, lalu port hold officer, lalu immigration officer. Jadi ketiga badan ini yang akan naik ke atas kapal kalian, dan mereka meminta dokumen-dokumen yang mereka butuhkan. Jadi kalian siap-siap untuk mempunyai salinan atau kopi daripada setiap dokumen-dokumen yang mereka butuhkan, atau setiap arrival dokumen yang mereka butuhkan itu kurang lebih 4-5 lembar untuk setiap satu dokumen yang akan kalian kirimkan untuk ke negara atau ke pelabuhan-pelabuhan yang kalian kunjungi di daerah India. Jadi cukup menguras banyak kertas, menghabiskan banyak kertas. Kenapa menguras? Itu bukan air. Jadi cukup menghabiskan banyak kertas di daerah pelabuhan India. Dan biasanya yang pertama naik itu adalah port hold. Tapi tergantung sih. Kemarin saya naik duluan itu custom. Tapi harusnya yang harus naik itu adalah port hold officernya yang harus naik. Di situ dia akan periksa tentang dokumen-dokumen kesehatan, SSCIC, lalu mereka akan melihat vaccination list, mereka akan melihat crew temperature list, lalu sometimes juga mereka akan memeriksa suhu badan kita. Lalu setelah itu naiklah custom. Nah, custom ini mereka memeriksa store-store di atas kapal kita, lalu mereka seal. Contohnya adalah bonnet store, itu mereka akan lihat, lalu mereka seal. Lalu ship store, tapi kalau ship store itu jarang karena ship store itu kan isinya barang-barang kapal. Jadi mereka pengen tahu doang, oh ship store isinya ini. Lalu apa lagi ya? Satellite phone
satelit phone. Itu yang pasti mereka akan cari adalah satelit phone juga. Mereka akan nanya satelit phone kalian ada di mana, berapa jumlahnya. Habis itu kita disuruh cabut untuk taruh di suatu tempat, lalu tempat itu mereka seal. Nah, mereka menyampaikan pesan bahwa satelit phone ini tidak boleh digunakan selama di negara India. Tapi ketika keluar daripada India, satelit phone ini bisa kita taruh lagi ke tempatnya dan kita bisa gunakan. Seperti itu. Lalu setelah custom akan naik namanya immigration officer. Nah, immigration officer ini ya mereka meminta data-data daripada krulis, IMO krulis, lalu mereka minta data untuk apa namanya saya lupa, passport holder listnya seperti apa, apa namanya date of expire-nya, pokoknya ya seperti dokumen-dokumen biasa lainnya lah. Nah, jadi itu ada 3 yang akan datang satu persatu. Jadi cukup menguras waktu kalian, cukup menguras energi kalian dan menghabiskan kertas kalian di atas kapal. Itu yang bisa saya sharing. Tapi pre-arrival documents ini berbeda-beda di setiap suatu negara yang akan kalian kunjungi. Contohnya misalnya di negara UAE itu mereka meminta Ebola Declaration, tetapi di India tidak ada. Lalu di Colombo mereka ada namanya Annex 1 Security Relate. Di India tidak ada. Di Port Klang, Tanjung Pelepas, mereka juga ada namanya Annex 5, Annex 6. Itu mengenai tentang saya lupa, IMI tentang krulis juga, lalu tentang menyatakan tentang corona atau apa itu saya lupa saya. Tapi bentar, saya akan cek. Wait, Port Klang, Tanjung Pelepas, Annex. Mereka ada 3. Annex 4 ini mengenai tentang tanda-tanda risiko penyakit berjangkit. Itu ya mengenai seperti corona sih, kayak mereka bilang demam, apalagi itu batuk, sesak napas, muntah-muntah dan segala macamnya. Itu untuk Annex 4-nya. Annex 5-nya itu berisi tentang IMO Crew Health Status List. Itu daripada Annex 5. Lalu ada lagi, itu adalah Annex 6. Annex 6 itu berisi tentang IMO Crew List, tetapi yang mereka sedang sakit. Seperti itu, yang sedang terjangkit daripada COVID-19. Seperti itu. Jadi di sini di Malaysia itu ada Annex, ada 4, 5, and 6. Jadi makanya setiap negara itu berbeda-beda untuk pre-arrival dokumennya. Tetapi kalau semacam IMO Crew List, departure arrival IMO Crew List, lalu bonded store, lalu ada nil list, ada namanya narcotic list, ada namanya ship store list, terus arrival declaration, itu semua sama. Yang membedakan mungkin aturan-aturan daripada port health-nya mereka itu berbeda, mungkin juga dengan custom-nya juga berbeda, ISPS-nya mereka berbeda, itu tergantung sih. Semua tergantung. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan. Semoga kok gue akhir-akhir ini gue sering salah ngomong ya. Semoga apa yang gue sharingkan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. See you next on my video, and God bless you.